Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Fadli Fazili dengan NIM 2306714 dari Prodi Pendidikan Teknik Mesin, Departemen Teknik Mesin, Fakultas Teknik. Saya akan menampilkan video dari presentasi saya yaitu tentang lastik. Baik, saya akan memunculkan videonya. Terima kasih. Apa itu pengelasan TIG? TIG adalah singkatan dari Tungsten Inert Gas Welding. American Welding Society menyebut proses ini pengelasan busur tungsten gas atau TTAW. Anda mungkin juga mendengarnya disebut pengelasan Helash. Pengelasan TIG menggunakan elektroda tungsten, dan tungsten memiliki titik leleh yang sangat tinggi. Saat Anda mengelas TIG, elektroda menjadi panas, tetapi tidak meleleh. Kami menyebutnya elektroda yang tidak dapat dikonsumsi. Itu tidak berarti elektroda tersebut bertahan selamanya. Itu hanya berarti elektroda tersebut tidak meleleh dan menjadi bagian dari lasan. Anda lihat, dalam banyak proses pengelasan lainnya, elektroda meleleh dan menjadi logam pengisi. Itu adalah proses elektroda yang dapat dikonsumsi. Jadi, inilah elektroda tungsten yang ditahan dalam obor TIG. Elektroda tersebut dimasukkan ke dalam kolet, dan kolet mengencang pada badan kolet. Anda dapat menyesuaikan panjang elektroda yang mencuat dari dudukannya dengan melonggarkan tutup ujungnya. Saat Anda mengencangkan tutup ujungnya, kolet menjepit elektroda. TIG bekerja dengan cara melelehkan logam dasar, yaitu logam yang menyusun dua bagian yang akan disambung. Panas dihasilkan oleh busur listrik yang terbentuk antara logam dasar dan elektroda tungsten. Anda dapat mengontrol jumlah panas dengan pedal kaki atau dengan roda ibu jari pada obor. Untuk sebagian besar logam, arus yang digunakan adalah arus searah atau DC. DC seperti arus yang mengalir dari aki mobil. Satu kabel selalu negatif dan satu selalu positif. Dalam pengelasan TIG DC, elektroda biasanya negatif dan benda kerja positif. Istilah DCEN digunakan untuk ini yang menunjukkan bahwa arusnya adalah DC dan elektroda negatif. Ini juga disebut polaritas lurus, tetapi DCEN adalah istilah yang lebih deskriptif. DCEN menempatkan sebagian besar panas pada benda kerja dan ini adalah pengaturan yang paling umum. Namun, saat mengelas aluminium, AC digunakan. Dalam AC, tegangan positif dan negatif beralih bolak-balik antara elektroda dan benda kerja. Ini menempatkan lebih banyak panas pada elektroda, tetapi memiliki efek pembersihan pada benda kerja. Anda lihat, aluminium membentuk oksida yang mengapung ke atas kolam las dan mencegah pengelasan yang baik. Arus AC membantu mengendalikan oksida ini. Dalam rangkaian listrik, arus mengalir dalam satu putaran. Dalam pengelasan TIG, arus harus mengalir dalam satu putaran penuh dari mesin ke obor ke benda kerja dan kembali ke mesin. Kabel benda kerja dijepit ke benda kerja untuk melengkapi rangkaian dari benda kerja kembali ke mesin. Sekarang, Anda dapat mengelas TIG dengan atau tanpa logam pengisi, dan itu bukanlah pilihan yang Anda miliki dalam banyak proses lainnya. Jika Anda ingin menambahkan logam pengisi kelas TIG, Anda menggunakan batang pengisi yang merupakan batang logam dengan paduan tertentu. Anda ingin memastikan bahwa logam pengisi yang Anda gunakan kompatibel dengan logam dasar dan memiliki kekuatan yang dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan itu. Dalam pengelasan TIG, logam cair dilindungi oleh gas pelindung. Gas ini, biasanya argon dan terkadang helium atau gas lainnya, menjaga logam cair agar tidak bereaksi dengan oksigen uap air di atmosfer. Gas pelindung ini disimpan dalam tabung bertekanan tinggi seperti ini. Tekanan diturunkan ke tingkat yang dapat digunakan oleh alat yang disebut regulator. Gas pelindung mengalir melalui selang dan keluar tepat di titik pengelasan. Jadi, secara ringkas, pengelasan TIG adalah proses pengelasan busur listrik yang menggunakan elektroda tungsten yang tidak dapat dikonsumsi. Logam pengisi ditambahkan secara terpisah dalam bentuk batang pengisi dan gas pelindung berasal dari tabung bertekanan tinggi. Baik, hanya itu video yang dapat saya presentasikan tentang pengelasan TIG. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.